Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuzita Naura Amalia Syifani, NPM 1914051019 dari kelas THPA. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi statistika dasar, yaitu distribusi frekuensi. Menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Apabila suatu data disusun dalam bentuk distribusi frekuensi, kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran data secara menyeluruh dan sistematis, seperti pada contoh di samping. Akan tetapi, informasi awal atau rincian data menjadi hilang karena data-data tersebut sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu. Selanjutnya, ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B, seperti kelas 45 sampai 54, kelas 55 sampai 64, kelas 65 sampai 74, dan seterusnya. Yang kedua, ada ujung kelas. Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Ada ujung atas atau UA dan ujung bawah, UB. Contohnya pada kelas 45 sampai 54, maka ujung atasnya adalah 54 dan ujung bawahnya adalah 45. Yang ketiga, ada batas kelas. Batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah rumusnya adalah ujung bawah dikurang setengah SPT atau satuan pengukuran terkecil, dan batas atas ujung atas ditambah setengah SPT. Contoh satuan pengukuran terkecil untuk data 45, 46, 47, maka satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Untuk data 45,4, 46,2, 47,1, maka satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Contoh batas kelas, misalkan untuk kelas 45 sampai 54, maka SPT-nya adalah 1. Berarti setengah SPT sama dengan 0,5. Maka batas bawah sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5, dan batas atas 54 ditambah 0,5 sama dengan 54,5. Yang keempat, ada panjang kelas. Panjang kelas adalah jarak antara batas atas dan batas bawah. Contohnya pada kelas 45 sampai 54, maka panjang kelasnya 54,5 dikurang 44,5 sama dengan 10. Yang kelima, ada titik tengah kelas, yakni nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Rumusnya yakni setengah dikali ujung atas ditambah ujung bawah. Dan yang terakhir ada frekuensi, yaitu banyaknya data dalam setiap kelas. Misalkan pada kelas 45 sampai 54 frekuensinya 3, artinya dalam kelas tersebut banyaknya data yang terkandung yaitu 3 buah. Berikutnya ada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yaitu menentukan rentang data. Rentang data sama dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimum ini adalah data dengan nilai yang tertinggi, sedangkan X minimum adalah data dengan nilai yang terendah. Langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas atau K. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah log 3,3N. N ini menunjukkan banyaknya data. Yang ketiga, menentukan panjang kelas atau P. Rumusnya R dibagi K atau rentang dibagi kelas. Langkah keempat yaitu menentukan ujung bawah kelas pertama dengan cara memilih data yang paling kecil atau X-min atau kurang dari X-min. Langkah kelima, menentukan batas bawah kelas pertama. Rumusnya batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang setengah SPT. Langkah keenam, menentukan batas atas kelas pertama, yakni batas atas sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas.
Langkah ketujuh, menentukan ujung atas kelas pertama. Ujung atas sama dengan batas atas dikurang setengah SPT. Yang kedelapan, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus. Pastikan total frekuensi sama dengan total data pengamatan. Untuk lebih memahami tentang distribusi frekuensi, mari kita selesaikan contoh soal berikut, yakni data hasil ujian akhir mata kuliah biokimia dari 45 mahasiswa. Penyelesaian yang pertama yaitu kita mencari nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Nilai terbesar adalah 94 dan nilai terkecilnya adalah 53. Jadi rentangnya X maksimum dikurang X minimum 94 dikurang 53 sama dengan 41. Langkah kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena jumlah datanya adalah 45, maka 1 ditambah 3,3 log 45 hasilnya 6,4. Kita bulatkan menjadi 7, artinya dalam tabel nanti akan terdapat 7 kelas. Langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas, yakni rentang dibagi kelas yaitu 41 dibagi 6 hasilnya 5,86, kita buatkan menjadi 6. Langkah keempat adalah menentukan ujung bawah kelas pertama, yakni menggunakan data dengan nilai terkecil atau X-min, yaitu 53. Langkah kelima adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah sama dengan UB dikurang setengah SPT. Batas bawah sama dengan 53 dikurang 0,5 hasilnya 52,5. Langkah keenam adalah menentukan batas atas kelas pertama. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas. Sama dengan 52,5 ditambah 6 hasilnya 58,5. Yang ketujuh yaitu menentukan ujung atas kelas pertama atau UA, yakni batas atas dikurang setengah SPT sama dengan 58,5 dikurang 0,5 sama dengan 58. Berikutnya yaitu mendaftarkan kelas dengan cara ujung kelas sebelumnya ditambah panjang kelas. Pada kelas pertama, yakni ujung bawahnya 53 dan ujung atasnya 58. Untuk kelas berikutnya berarti setelah 58 itu 59. 58 ditambah 6, 64, maka kelas kedua 59 sampai 64. Kelas ketiga yaitu setelah 64, 65. 64 ditambah 6, 70 berarti 65 sampai 70. Kelas 4 sama 70 ditambah 6, 76. 76 ditambah 6, 82. 82 ditambah 6, 88. Dan 88 ditambah 6, 94. Penyelesaian berikutnya yaitu menentukan frekuensi. Setelah kita telah dapat interval kelasnya, maka kita dapat menentukan frekuensi. Yang pertama yaitu 53 sampai 58. Frekuensinya itu hanya ada 1, 53. Kelas kedua yaitu 59 sampai 64. Frekuensinya ada 1, 2, 3, dan 4. Kelas ketiga untuk nilai 65 sampai 70, frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelas keempat untuk nilai 71 sampai 76 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas kelima dengan nilai 77 sampai 82 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kelas ke-6 nilai 83 sampai 88 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kelas terakhir yaitu dengan nilai 89 sampai 94 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita harus pastikan bahwa jumlah frekuensi itu sama dengan jumlah data yang didapat, yaitu 45. Setelah itu kita mencari nilai tengah dari tiap-tiap kelas. Rumusnya setengah dikali ujung atas ditambah ujung bawah. Untuk kelas pertama, maka setengah dikali 53 ditambah 58 hasilnya 55,5. Setelah itu diteruskan hingga kelas ke-7. Setelah semua data didapat, maka keseluruhan data disusun dalam tabel. Nah, berikut adalah tabel distribusi frekuensi data hasil ujian mahasiswa. Distribusi frekuensi terdapat dua jenis, yaitu distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif itu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Dan yang satunya distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Di sini kita bisa lihat frekuensi relatif yang pertama itu 1 dibagi 45 hasilnya 2,2%. Kelas kedua 4, frekuensi 4 dibagi 45 hasilnya 8,89%. Kelas ketiga frekuensi 10 dibagi 45 sama dengan 2,22% dan seterusnya. Selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk kelas pertama, batas kelasnya yang lebih dari 52,5 itu ada 45. Kelas kedua, yang lebih dari 58,5 ada 44. Kelas ketiga, yang lebih dari 64,5 itu ada 40 dan seterusnya. Selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk data yang kurang dari 52,5 itu jumlahnya 0. Kemudian yang kurang dari 58,5 itu ada 1, kurang dari 64,5 ada 5, kurang dari 70,5 ada 15, kurang dari 76,5 ada 23, kurang dari 82,5 ada 29, kurang dari 88,5 ada 37, dan kurang dari 94,5 ada 45. Nah, itu dia penjelasan saya tentang distribusi frekuensi. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.